Ayo kita bertafakur seketika. Liga Malaysia boleh dikatakan mirip seperti Bundesliga di Jerman, dikarenakan dalam beberapa musim terakhir panggung juara hanya didominasi satu klub, yakni Johor Darul Ta'zim. Ya, dalam 6 tahun terakhir, dari 2014 sampai 2019 Liga Super Malaysia berjalan, JDT selalu finish menjadi juara. Menariknya, trofi liga yang didapatkan oleh JDT adalah trofi pertama yang mereka dapatkan semenjak berdiri dari tahun 1972 lalu. JDT saat awal berdiri bukanlah klub papan atas di Malaysia. Ketika dibentuk tahun 1972, JDT dinamakan PKENJ FC. Tahun 1996 berubah menjadi Johor FC. Sempat terdegradasi ke kasta kedua, sebelum akhirnya promosi tahun 2006. Akuisisi oleh Tunku Ismail Sultan Ibrahim, putra mahkota Johor, di tahun 2012 lalu mengubah segalanya. Johor FC akhirnya di-rebranding oleh Sultan dengan nama Johor Darul Ta'zim. Berambisi menjadi harimau Asia, Sultan pun menyuntikkan dana yang begitu besar untuk JDT. Pemain-pemain kualitas papan atas dunia pun didatangkan. Semisal Daniel Guiza, mantan penyerang timnas Spanyol. Bahkan legenda Argentina, Pablo Aimar, pemain yang diidolakan oleh Lionel Messi. No final do jogo, ele dominou e bateu forte de pé direito. Tudo igual. Tahun 2018 sempat menjalin kontak dengan Fernando Torres, namun tidak mencapai kata sepakat. Tudo igual em Rustenburgo na disputa do terceiro lugar da Copa das Confederações. Terhangat, Lukas Podolski yang sempat berkunjung ke Johor namun gagal dikontrak. Tak hanya pemain, mereka juga menggaet pelatih kepala seperti Mario Gomez, yang kini menjabat sebagai pelatih Arema, dan kini Raul Longyu, yang sempat menjabat sebagai asisten pelatih di Villarreal dan Getafe. Setelah perombakan besar-besaran, mereka berhasil menjuarai Liga Super Malaysia dari tahun 2014 hingga 2019. Klub pertama yang menjadi juara Liga Super Malaysia 6 kali berturut-turut. Dan menjadi klub pertama Asia Tenggara yang menjuarai Piala AFC tahun 2015. Meskipun begitu, menurut penuturan Chief Editor Football Tribe Malaysia, KS Sundaresanan, profesionalitas dalam cara mengelola klublah yang menjadi kunci kesuksesan JDT. Understand our perspective and where we're coming from. The attendants were members were. Tak hanya membeli pemain-pemain yang berkualitas, namun pengelolaan JDT juga tak melupakan hal-hal yang fundamental. Hal fundamental pertama adalah fasilitas latihan. Berdasarkan perkataan KS, mereka memiliki fasilitas latihan level dunia, dengan 2 lapangan terbuka dan tertutup. Lebih dari itu, mereka juga memiliki perlengkapan kebugaran kualitas wahid, contohnya adalah treadmill anti-gravitasi yang tergolong mahal, namun begitu efektif. Sejak 2019 JDT mulai berkandang di Stadion Sultan Ibrahim Larkin. Dikutip dari Fox Sports Asia, biaya pembangunannya dilaporkan hanya 48 juta dolar AS atau setara sekitar 675 miliar, tanpa dikorupsi. Stadion ini mempunyai fasilitas kelas Eropa, dan tentu saja tanpa trek lari, apalagi milik Pemda. Stadion Sultan Ibrahim Larkin merupakan stadion terbaik di Asia Tenggara yang berkapasitas 40.000 tempat duduk. Tak hanya melulu soal fasilitas, hal fundamental kedua adalah pengelolaan pemain dengan profesional. Semua pemain digaji dengan layak, tanpa ada penunggakan atau pembayaran upah yang terlambat. Harimau Selatan juga memiliki sistem pengembangan pemain muda yang terbaik di Asia Tenggara. Tak hanya itu, mereka juga menjalin kerjasama dengan klub-klub luar negeri seperti Consadole Sapporo, Valencia, dan Borussia Dortmund. Karena profesionalitas pengelolaan, JDT mudah untuk menggaet pemain bintang, selain karena dompet yang tebal.
Dengan kedalaman skuad bukan hal mustahil mereka mendominasi Liga Malaysia. Menjadi juara AF Cup 2015 hanya masalah waktu karena kelengkapan fasilitas yang menunjang performa tim. Berstatus wakil tunggal Malaysia di Liga Champions Asia, JDT, menciptakan kejutan pada babak penyisihan grup D Liga Champions Asia 2020. Mereka berhasil menaklukkan wakil Korea Selatan, Suwon Samsung Blues. Terima kasih telah menonton, semoga video ini menambah pengetahuan tentang sepak bola kalian. Bantu kami dengan cara like dan subscribe video ini. Ciao.